Menguak tragedi di balik mewahnya Piala Dunia Qatar 2022. Piala Dunia 2022 akan segera dimulai. Qatar sebagai tuan rumah sudah mempersiapkan ini selama kurang lebih 12 tahun terakhir. Namun, perjalanan Qatar dari proses bidding hingga persiapan Piala Dunia 2022 tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan. Melainkan, mereka juga menemukan adanya berbagai isu selama proses persiapan. Selama satu dasawarsa terakhir, negara Teluk Kaya Raya tersebut berupaya menjadi tuan rumah yang menyelenggarakan kejuaraan sepak bola dunia secara megah dengan menggencarkan proyek pembangunan besar-besaran demi menciptakan pengalaman berkesan untuk para tim sepak bola dan pihak-pihak lainnya. Tak hanya mendirikan stadion, mereka juga membangun fasilitas penunjang seperti jalan raya, jaringan kereta, pelabuhan, bandara, hotel, sampai rumah sakit yang kabarnya meraup biaya yang besar. Banyak peristiwa-peristiwa tidak mengenakan yang terjadi menjelang Piala Dunia 2022 ini. Salah satunya adalah pembangunan sejumlah fasilitas penunjang Piala Dunia Qatar yang diduga memicu kematian para pekerja buruh hingga angka 6.500 jiwa. Berdasarkan dokumen dari otoritas Qatar, mereka berhasil mengumpulkan data kematian sedikitnya 5.927 migran asal India, Bangladesh, Nepal, dan Sri Lanka, ditambah 824 korban jiwa dari Pakistan selama selang waktu sekitar 10 tahun terakhir. Namun, pemerintah Qatar mengatakan jumlah keseluruhan itu menyesatkan, karena tidak semua kasus kematian yang dicatat adalah mereka yang bekerja di proyek-proyek Piala Dunia. Apakah sepadan sebuah turnamen sepak bola memakan ribuan korban jiwa? Tingginya angka kematian para pekerja buruh, kelak cepat atau lambat akan berdampak pada kelajuan proyek-proyek besar di Qatar. Banyaknya kematian tenaga buruh menjadi tanda minimnya empati pemerintah terhadap keberlangsungan hidup mereka dalam menjalankan pekerjaannya. Kebijakan pemerintah Qatar harus segera dibenahi jika ingin menekan angka kematian tenaga buruh. Pada awalnya, para pekerja imigran di Qatar dijanjikan sebuah upah yang tinggi yang membuat mereka pun rela bekerja berjam-jam di bawah terik matahari demi upah yang dijanjikan. Namun, rupanya iming-iming upah tinggi tersebut hanyalah sebuah kebohongan. Ternyata, para pekerja diberi upah minim dan harus membayar hingga $4.300, yang dimana membuat mereka mengambil sebuah pinjaman besar. Pihak Qatar seharusnya memberi upah dan sikap yang layak kepada para pekerja karena para buruhlah yang menjadi salah satu penyokong kesuksesan Piala Dunia 2022 di Qatar. Banyak yang mengatakan bahwa para buruh telah dipaksa dalam jeratan hutang dalam bentuk kerja paksa, sehingga tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka telah menggunakan semua tabungan, bahkan menjual aset pribadinya untuk membayar kembali biaya yang dibebankan kepada mereka. Dalam beberapa kasus yang terjadi, pekerja yang meninggal di Qatar mengatakan bahwa keluarganya mereka dibiarkan menghadapi akibatnya sendiri. Di luar dari kejadian itu, ternyata ada isu lain. Rupanya, masih banyak pendukung sepak bola yang berencana menonton langsung ke Qatar, tetapi belum mendapatkan akomodasi. Jumlah akomodasi yang tersedia semakin sedikit dan harganya menjulang tinggi. Untuk menambah jumlah akomodasi, para pengelola turnamen menyediakan akomodasi tambahan seperti menawarkan konsep berbagai kamar di apartemen-apartemen kosong, villa, kabin-kabin, hingga tenda-tenda tradisional di gurun dan kampung-kampung para pendukung Piala Dunia. Namun, tetap saja tarif akomodasi tambahan yang tersedia masih dibilang cukup tinggi. Akomodasi tambahan yang difabrikasikan di desa-desa dan dibangun di gurun pinggiran Doha saja, misalnya, dibanderol sekitar $207 Amerika Serikat atau sekitar 3,1 juta per malam. $200 untuk kabin-kabin kayak gitu mahal banget. Kamar-kamar Airbnb juga sangat mahal. FIFA dan pemerintah Qatar seharusnya tidak tutup mata soal sorotan mengenai berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022.
Bukankah pemerintah seharusnya mengkaji lebih dalam mengenai kejadian ini? Selamat siang, saya Rafael Damian. Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Nyoman selaku narasumber untuk pembicaraan kita pada siang hari ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Rafael. Akhir-akhir ini kita mendengar isu tragedi banyaknya pekerja imigran di Qatar yang gugur saat sedang dalam proyek pembangunan Piala Dunia. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai tragedi tersebut? Menurut saya, tragedi ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah Qatar terhadap kondisi para pekerja. Para pekerja tersebut bekerja terlalu keras tetapi tidak diberi fasilitas yang layak serta minimnya upah yang diberikan kepada pekerja tersebut. Jadi sepertinya tragedi ini disebabkan oleh ketidakbecusan pemerintah Qatar dalam memperhatikan pekerjanya, bukan begitu, Pak? Bisa dibilang begitu. Seperti yang telah terkuak oleh beberapa artikel, para pekerja buruh di Qatar mendapat perilaku yang tidak manusiawi oleh otoritas Qatar. Saya menduga gebiar pembangunan fasilitas mewah di Qatar yang menjadi faktor meninggalnya ribuan para pekerja buruh tersebut. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan guguran ribuan pekerja tersebut, Pak? Karena banyak kontroversi dan isu-isu yang hadir di media massa yang membuat kita kebingungan akan kebenarannya. Pemerintah Qatar tidak terbuka mengenai penyebab peninggalan ribuan pekerja buruh tersebut. Mereka mengklaim bahwa penyebab kematian ribuan buruh tersebut dikarenakan oleh penyebab-penyebab alami seperti serangan jantung dan penyakit pribadi lainnya. Padahal sebenarnya yang menjadi penyebab utama pekerja tersebut meninggal adalah karena mereka terlalu bekerja keras membangun fasilitas mewah di bawah teriknya matahari dan situasi yang tidak manusiawi. Oke, saya paham. Sepertinya pemerintahan Qatar tampak berusaha menutupi soal kasus ini dari publik. Lalu apakah ada isu lain selain dari meninggalnya para buruh tersebut yang menjadi topik utama bagi tragedi itu? Tentu ada beberapa isu lain di luar dari meninggalnya para buruh. Seperti contohnya kurangnya akomodasi yang diberikan oleh pihak Qatar untuk para turis yang hendak menonton langsung sehingga para pengelola menyediakan akomodasi tambahan. Contohnya itu seperti menawarkan konsep berbagai kamar di apartemen, villa, kabin-kabin, hingga tenda-tenda tradisional di gurun dan kampung-kampung. Namun, harga dari semua itu cukup tinggi lah untuk para turis tersebut. Baik, terima kasih atas waktu dan informasi yang telah Bapak berikan. Sama-sama, Pak. Ya. Terima kasih telah mengundang saya sebagai narasumber. Baik, kami pamit undur diri. Selamat siang.